Kenaikan upah minimum Provinsi Jakarta menjadi 5,72 juta rupiah, bukan sekadar angka dalam kebijakan. Ia menjadi pemantik emosi, logika, dan pertarungan kepentingan yang sejak awal tidak pernah benar-benar selesai. Begitu angka itu diumumkan, publik langsung terbelah. Sebagian melihatnya sebagai angin segar di tengah mahalnya biaya hidup ibu kota. Sementara sebagian lain memandangnya sebagai keputusan yang berpotensi menekan dunia usaha, terutama pelaku yang masih berjuang bertahan setelah pandemi dan di tengah tekanan ekonomi global yang belum sepenuhnya mereda. Di Jakarta, hidup dengan upah bukan persoalan teori ekonomi atau grafik pertumbuhan. Ia adalah kenyataan harian. Sewa kamar sempit di pinggiran kota, ongkos transportasi yang terus meningkat, harga bahan pokok yang jarang sekali turun, serta biaya pendidikan dan kesehatan yang tidak bisa ditawar. Dalam konteks ini, 5,72 juta rupiah bagi sebagian pekerja terasa seperti kompromi setengah jalan. Tidak jatuh ke jurang kemiskinan, tetapi juga belum memberi rasa aman. Banyak buruh bertanya dengan nada getir, jika Jakarta adalah pusat ekonomi nasional, mengapa standar hidup layak masih harus dinegosiasikan setiap tahun dengan logika menahan diri? Namun dari sisi lain, pengusaha juga tidak berbicara tanpa dasar. Mereka membawa perhitungan, neraca keuangan, dan tekanan nyata di lapangan. Bagi sektor padat karya, kenaikan upah minimum bukan sekadar menaikkan gaji satu orang, melainkan berdampak berantai pada ratusan bahkan ribuan pekerja. Biaya produksi meningkat, harga jual berpotensi terdorong naik, dan daya saing bisa melemah. Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, pengusaha khawatir kenaikan yang dianggap terlalu agresif justru memicu efek domino, berupa pengurangan jam kerja, penahanan perekrutan, hingga pemutusan hubungan kerja terselubung yang seringkali tidak tercatat secara gamblang dalam data resmi. Di titik inilah perdebatan menjadi semakin panas. Buruh menilai argumen pengusaha selalu berulang setiap tahun, yaitu ancaman efisiensi dan pemutusan hubungan kerja. Mereka mempertanyakan, jika setiap kenaikan upah selalu dijawab dengan peringatan semacam itu, kapan pekerja benar-benar bisa merasakan peningkatan kualitas hidup? Mereka juga menggugat kemana perginya keuntungan perusahaan saat ekonomi tumbuh, investasi mengalir, dan konsumsi meningkat. Jika perusahaan dapat berkembang ketika kondisi baik, mengapa beban penyesuaian selalu diminta ketika situasi menantang? Pengusaha pun tidak tinggal diam. Mereka balik mempertanyakan, apakah upah minimum harus dijadikan satu-satunya instrumen keadilan sosial? Menurut pandangan mereka, upah minimum adalah batas bawah, bukan ukuran hidup ideal. Kesejahteraan, menurut mereka, seharusnya dibangun melalui produktivitas, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta dialog internal di masing-masing perusahaan. Memaksakan satu angka yang sama untuk semua sektor dinilai tidak adil, karena kemampuan usaha sangat beragam. Perusahaan besar mungkin sanggup, tetapi usaha kecil dan menengah bisa tercekik perlahan tanpa banyak disadari. Pemerintah berada di tengah pusaran tarik-menarik ini, berusaha tampil sebagai penengah yang rasional. Rumus, indeks, dan aturan dijadikan landasan agar keputusan tampak objektif. Namun justru disinilah kritik publik menguat. Banyak yang menilai pemerintah terlalu berlindung di balik formula, seolah kehidupan pekerja dapat direduksi menjadi sekadar variabel statistik. Ketika inflasi yang dirasakan di lapangan terasa lebih tinggi dari angka resmi, ketika biaya hidup meningkat lebih cepat dari kenaikan upah, kepercayaan publik terhadap pendekatan berbasis rumus mulai terkikis. Menariknya, perdebatan ini tidak hanya berhenti pada buruh dan pengusaha. Di media sosial, warga kelas menengah ikut bersuara. Sebagian menyatakan empati kepada buruh karena tekanan biaya hidup juga mereka rasakan setiap hari. Sebagian lain justru cemas, sebab kenaikan upah dikhawatirkan akan diteruskan ke harga barang dan jasa, membuat seluruh masyarakat harus membayar lebih mahal. Di sini terlihat jelas bahwa kebijakan upah minimum tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung langsung dengan daya beli, inflasi, dan stabilitas ekonomi perkotaan. Ada pula suara sinis yang muncul dari masyarakat. Kelompok ini mempertanyakan apakah kenaikan upah minimum benar-benar akan diterapkan di lapangan. Mereka mengingatkan bahwa masih banyak pekerja yang menerima upah di bawah standar,
terutama di sektor informal dan usaha kecil. Bagi mereka, perdebatan soal angka terasa elitis dan jauh dari realitas sehari-hari. Upah minimum dianggap lebih sering menjadi sumber konflik tahunan ketimbang alat perubahan nyata bagi kehidupan pekerja paling rentan. Di sisi lain, sebagian kalangan melihat kenaikan ini sebagai langkah politik yang sulit dihindari. Jakarta sebagai barometer nasional selalu berada dalam sorotan. Besaran upah minimum bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga simbol keberpihakan. Terlalu rendah akan dicap tidak peduli pada rakyat, terlalu tinggi akan dituding merusak iklim investasi. Dalam posisi serba salah ini, angka 5,72 juta rupiah dipandang oleh sebagian pihak sebagai jalan tengah, cukup untuk menunjukkan kepedulian, tetapi tidak terlalu ekstrem untuk memicu guncangan besar. Namun pertanyaan utama tetap menggantung. Apakah kebijakan ini benar-benar menyelesaikan persoalan atau hanya menunda konflik ke tahun berikutnya? Selama struktur ekonomi masih membuat biaya hidup naik lebih cepat dari upah, selama produktivitas tidak tumbuh seiring kesejahteraan pekerja, dan selama hubungan industrial diliputi kecurigaan, perdebatan tentang upah minimum akan terus berulang dengan pola yang hampir sama. Pada akhirnya, upah minimum Provinsi Jakarta 5,72 juta rupiah adalah sebuah cermin. Ia memantulkan ketimpangan, kecemasan, dan harapan yang saling bertabrakan. Bagi buruh, ini adalah soal bertahan hidup dengan martabat. Bagi pengusaha, ini tentang menjaga usaha agar tetap berjalan. Bagi pemerintah, ini menyangkut keseimbangan yang rapuh. Dan bagi publik, ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka kebijakan, ada manusia, kepentingan, dan konsekuensi yang tidak pernah sesederhana hitungan matematis. Disinilah perdebatan seharusnya dimulai, bukan diakhiri. Apakah kita akan terus berputar pada adu angka setiap tahun? Atau mulai membicarakan ulang model ekonomi yang membuat upah selalu tertinggal dari biaya hidup? Pertanyaan inilah yang menjadikan isu upah minimum Jakarta selalu panas, selalu relevan, dan selalu memancing komentar keras dari semua sisi.